Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Siti Mutmainah. Kali ini saya akan membagikan materi tentang struktur pasar ya. Sebelum kita tahu bagaimana dan apa itu struktur pasar, langkah pertama yang harus kalian pahami itu adalah pengertian pasar. Apa itu pasar? Yuk kita simak. Pasar adalah tempat ketemunya atau terjadinya transaksi jual dan beli ya. Kenapa saya tulis di sini atau karena pengertian pasar sendiri ini sudah bergeser. Kalau dulu diartikan pasar itu adalah tempat ketemunya antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan proses ekonomi. Namun saat ini ketika sudah ada era globalisasi dan apalagi ada pandemi corona seperti ini ya, pengertian pasar itu sudah bergeser menjadi terjadinya transaksi jual dan beli ya. Loh, kenapa bisa bergeser menjadi terjadinya transaksi jual dan beli? Kita contohkan, saat ini sudah banyak bermunculan namanya marketplace ya. Marketplace seperti apa? Ada Tokopedia, kemudian ada juga Bukalapak ya, kemudian ada juga Shopee. Nah, dari macam-macam marketplace ini semuanya transaksi jual belinya itu secara online ya. Maka di sini pengertian pasar bukan lagi sebuah tempat, tapi sudah bergeser menjadi terjadinya transaksi ya, terjadinya transaksi jual dan beli. Kita juga pernah belajar kan mengenai pasar modal. Nah, di sana kan tidak ada tempatnya. Apakah pasar modal ada tempat? Tidak ada ya. Jadi pengertian pasar itu sudah bergeser menjadi transaksi jual dan beli. Terjadinya transaksi jual dan beli ini adalah pengertian pasar ya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita belajar apa pengertian dari struktur pasar. Jadi di sini struktur pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Jadi jenis-jenis pasar itu ada banyak, ya cuma satu. Oh, pasar, ya udah pasar. Tetapi bukan pasar tradisional dan pasar modern ya. Di sini ada strukturnya. Seperti apa strukturnya? Kita lihat selanjutnya. Macam-macam struktur pasar ya. Ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ya. Untuk pasar persaingan tidak sempurna ini masih banyak lagi jenisnya. Kita bahas dulu yang pasar persaingan sempurna. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah jumlah pembeli dan penjual banyak ya. Namanya saja persaingan sempurna. Artinya apa? Jumlah pembeli dan penjualnya itu banyak ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Jadi barangnya itu bersifat homogen, artinya sama. Itu di pasar persaingan sempurna. Kemudian yang ketiga, penjual bersifat mengambil harga. Artinya apa? Penjual ini dapat menentukan harga di pasar ya. Jadi penjual itu bebas mau ngambil harga berapa, yang penting di sana tidak melebihi HET ya, harga eceran tertinggi, dan tidak lebih juga harga eceran terendah seperti itu. Jadi yang keempat adalah sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kenapa? Ini dia alasannya ya, karena di sini posisi tawar dari konsumen kuat. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu tawar menawar antara penjual dan pembeli ya, antara produsen dengan konsumen itu sangat kuat ya. Makanya di sini sulit untuk memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kemudian yang keenam, mudah untuk masuk dan keluar pasar. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, kalau kita ingin melakukan usaha ya kita bebas untuk masuk ke sana tanpa ada pendaftaran segala macam ya. Kesulitan tidak ada ya, lebih mudah untuk masuk dan keluar pasar. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Apa saja macam-macamnya? Satu,
pasar persaingan monopoli. Yang kedua ada duopoli, yang ketiga oligopoli, dan yang keempat ada monopolistik, ada monopsoni, dan ada oligopsoni ya. Dari 6 macam ini memiliki ciri-ciri tersendiri ya, ciri khas tersendiri. Kita bahas yang satu-satu dulu ya. Oke, ini dia ciri-cirinya. Yang pertama di sini adalah pasar monopoli, artinya saja mono ya. Mono itu sama dengan satu, poli itu adalah penjual. Jadi monopoli itu ada satu penjual, tidak ada pesaing ya, artinya tidak ada yang menyaingi perusahaan tersebut ya, tidak ada yang menyaingi produsen tersebut. Kemudian barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi, tidak ada barang pengganti. Kemudian oligopoli ya. Oligopoli ini terdapat beberapa penjual, barang yang ditawarkan bersifat homogen atau satu jenis saja. Ini kalau dalam pasar oligopoli. Jadi terdapat beberapa penjual ya. Kalau kalian ingin lebih memahaminya, tinggal kalian mengingat monopoli itu berarti satu penjual, oligopoli beberapa penjual ya. Kemudian duopoli, duo ini artinya adalah dua, hanya ada dua penjual. Barangnya juga bersifat homogen, kan sama aja, barang bersifat homogen ya, tidak ada barang substitusi untuk yang monopoli ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai monopolistik ya. Apa saja ciri-ciri monopolistik? Satu, terdapat banyak pembeli dan penjual ya. Ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Bedanya di sini adalah gini, barang bersifat heterogen. Kalau di pasar persaingan sempurna ya, kita kembali coba di pasar persaingan sempurna ya. Oke, ya kalau kita lihat pasar persaingan sempurna, nah ini ya, pasar persaingan sempurna itu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Sedangkan kalau di pasar persaingan tidak sempurna yang jenisnya dia monopolistik ya, barangnya itu bersifat heterogen, artinya banyak jenis ya. Tuh. Kemudian di sini akan bermunculan promosi atau iklan ya. Iklan di sini akan sangat aktif karena apa? Persaingannya sangat ketat. Kemudian oligopsoni, ini kebalikan dari oligopoli. Oli tadi apa? Terdapat beberapa. Nah, karena di sini Sony, sedangkan yang pertama tadi poli. Kalau poli penjual, kalau Sony adalah pembeli. Maka di sini cirinya terdapat dua pembeli dalam hal penerimaan pasokan atau sebagai pembeli tunggal. Jadi dalam oligopsoni ini kita hanya ada dua pembeli atau lebih ya. Kemudian monopsoni sama dengan monopoli, kebalikannya juga ya. Monopoli berarti satu penjual, monopsoni berarti terdapat satu pembeli atau satu konsumen. Oke, di sini saya berikan contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia. Ada Pertamina, ada Kereta Api, PT KAI, ada PT PLN, dan ada PT Telkom. Loh, kenapa jenis-jenis ini termasuk monopoli? Kalau kalian lihat ya, PT PLN, apakah di Indonesia ada PT PLN selain miliknya negara? Tidak ada ya, hanya ada satu PT PLN yaitu milik negara, sama dengan PT KAI dan PT Telkom dan juga Pertamina. Nah, di sini monopoli ya. Kenapa disebut dengan monopoli? Satu penjual ya, satu penjual pasti yang beli banyak, itu artinya monopoli ya. Jadi kenapa untuk PT PLN, Kereta Api, Telkom ini menjadi monopoli ya? Kalau kalian masih ingat dengan UUD 1945 tentang perekonomian Indonesia ya, pasal 33, di sana dijelaskan bahwa cabang ilmu ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh pemerintah. Sekarang PT PLN listrik kan menguasai, ini listrik ya, menguasai hajat hidup orang banyak. Telkom ini juga sama ya. Kemudian PT KAI, Kereta Api itu juga sama ya. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh pasar oligopoli. Saya mengambil satu jenis saja yaitu industri air mineral ya. Oligopoli terdapat beberapa penjual. Jadi yang jual
terdapat beberapa penjual atau perusahaan atau produsen. Ya, ada produsen Cleo, ada produsen Aqua, ada produsen Fit. Nah, ya. Tapi jenis barangnya homogen. Ingat ya, homogen, satu jenis saja, yaitu air mineral. Itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jika kalian memahami dan lebih memahami materi ini, silakan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.